Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi sama pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan masuk ke latihan selanjutnya, masih tentang descriptive text dan tentang adjective, lanjutan dari adjective kemarin. Oke, minggu depan kita akan ulangan tengah semester, materinya ada 3. Nanti misalnya akan kasih kisi-kisinya ya. Oke, untuk itu kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti jangan lupa kalian tulis absen nama kalian di grup. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Oke, di sini ada sebuah teks yang berjudul My Lovely Mio. Nah, dia menceritakan tentang his pet. Atau pet itu adalah binatang peliharaan. Nah, di sini binatang peliharaan namanya Mio. Bisa dibacakan dulu ya. I have a pet named Mio. It is a male Persian cat. Mia looks cute and classy. His fur is beautiful. He has thick, soft hair. Every 3 months, he gets vitamins, shots, and other precaution measures. Mia is a modern cat. He likes eating canned and dried food. When Mia doesn't feel well, he doesn't do much mewing and eats less than usual. In this moment, he needs extra vitamins and milk. Usually, he gets better within 2 days. Oke, nah di sini ada sebuah teks yang berisi 6 pertanyaan. Bisa dijelasin pertanyaannya aja ya. Yang pertama, what is the text about? Nah, teks ini tentang apa sih? Boleh kalian tulis tentang secara umum atau boleh kalian tulis judulnya. What is Mio? Apa sih Mio itu sebuah apa sih? Nah, itu kamu jelasin. What does he look like? What does he look like? Berarti kalian menceritakan tentang ciri-ciri dari si Mio ini. Dia memiliki, dia terlihat seperti apa? Kata kuncinya di kata looks. Oke? What does Mio usually do? Nah, di sini kamu jelaskan tentang yang dilakukan oleh Mio. Nah, biasanya Mio ngapain aja nih? Gitu. Dia sukanya apa nih? Silakan kalian jelaskan. Kata kuncinya itu di kata likes boleh dan yang lain-lain. Oke, what is his habit and when he is not well? Apa sih kebiasaan dia ketika dia sedang tidak enak badan? Kata kuncinya adalah doesn't feel well. Nah, terusannya apa? Oke, jadi kalian perhatikan kata kuncinya. Fill in the table with information from the text. Kita masuk ke tabel di bawahnya. Nah, kita masuk ke Kita masuk ke struktur dari teksnya. Ini adalah yang sebelumnya, itu adalah teks deskriptif. Si My Lovely Mio ini adalah teks deskriptif, dan kalian diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagiannya. Jadi descriptive text itu ada 2 pilihan. Yang pertama identification, yang kedua adalah description. Nah, kamu tulis bagian identification. Ingat, identification itu adalah bagian dari teks yang berisi tentang informasi umum. Sedangkan description itu adalah deskripsi, berarti secara spesifik. Yang pertama description of appearance, berarti kelihatannya, sesuatu yang tidak terlihat tapi bukan kelihatan ya, sesuatu yang bisa dirasakan tapi tidak terlihat. Itu namanya appearance. Contohnya, dia itu lucu, dia itu ganteng, bisa dilihat kan tapi tidak bisa dirasakan. Oke, itu adalah appearance. Sedangkan physical description berarti kalian mendeskripsikan ciri-ciri fisik. Nah, itu bisa dilihat dan juga bisa dirasakan, dipegang gitu. Sedangkan description of habit berarti kebiasaannya apa aja. Kalian tulis di sini. Tulisnya per kalimat ya, bisa type kalimat satu apa. Contohnya description of appearance. Di sini ada kalimatnya. Nah, description of appearance bisa kita masukkan Mio looks like cute and classy. Itu adalah description of appearance. Nah, kalian cari lagi kata yang menunjukkan kalau itu adalah description of fisiknya, ya, atau
tubuh, ciri-ciri dari badannya. Oke, itu tugas yang pertama. Kita masuk ke tugas selanjutnya. Nanti misalnya akan kirimkan teksnya ya. Oke, di sini kita baca dulu kalimat perintahnya. Write some adjectives under the pictures describing the animals in the pictures. You may rewrite the adjectives provided or you may use your own adjectives. Tuliskan beberapa adjektif di bawah ini yang mendeskripsikan binatang yang ada pada gambar. Kalian bisa menuliskan kembali sifat yang tersedia atau menuliskan sifat yang kalian temukan sendiri. Jadi ini bisa digunakan untuk satu atau dua atau lebih. Contohnya, nah ini di bagian-bagiannya nih, ada bagian size, ukuran, shape, bentuk, color, warna, dan speed. Speed itu adalah kecepatan. Ada heavy, light, big, small, little, tiny, tall, short, fat, thin, giant, wide, dan lain sebagainya sampai hasty. Oke, nah di sini kalian tulis misalnya ini ada gambar anjing, ada gambar kucing, ada gambar gajah. Kita mulai dari size. Size-nya anjing gimana sih? Oh, misalnya dia itu lumayan berat sih. Bisa pakai kata heavy. Tulis di sininya heavy. Lalu ada kucing, cat. Oh, cat ini light. Kalian tulis light di sini. Sedangkan si gajah, si elephant ini adalah heavy, berat. Big and heavy, tulis big, heavy. Oke. Ini ditulis yang pertama. Lalu binatang yang sampai sebelahnya nanti bisa dikirim lewat WhatsApp gambarnya. Itu tugas yang kedua. Satu gambar silakan buat 3. Misal tulis aja elephant, di bawahnya apa. Terus snake, di bawahnya apa. Oke, itu selanjutnya ini yang tugas yang ketiga, tugas terakhir. Nah, kita baca dulu kalimat perintahnya. Pay attention to the pictures and read the sentences carefully and match the pictures with the appropriate description. Perhatikan gambar dan baca kalimat-kalimat yang dengan sama, kemudian judulkan gambarnya dengan deskripsi yang sesuai. Contohnya di sini, it has one big mouth, it has a long tail, it has short legs, and it is green. Kira-kira apa? Kalau diartikan gini, sebuah binatang ini dia memiliki satu mulut yang besar, punya ekor yang panjang, tapi dia memiliki kaki yang pendek dan warnanya hijau. Kira-kira binatangnya apa? Nah, kalian tulis aja di sebelah sini ya. It is di bawahnya. Di bawahnya sini, misalnya it is crocodile. Ya, kalian tulis atau digarisin, lalu tulis it is crocodile. Jawab sampai nomor terakhir. Selanjutnya harusnya materinya sampai sini nih. Ini adalah intinya. Jadi digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Nah, di sini ada brass, ada Canadian, ada medium, ada semi, ada Mexican, ada colorful, flowery, ada blonde, ada long, tall, glass, strange, dan lain-lain. Ini adalah kumpulan dari kata-kata sifat yang harus dipisahkan di antara opinion, size, shape, color, pattern, and origin. Opinion berarti dia kalimat pendapat. Kata pendapat. Pendapat itu misalnya sesuatu yang tidak bisa dilihat dan sesuatu yang sifatnya abstrak, sama seperti tadi appearance. Ya, contohnya adalah di sini contohnya kaya, rich. Kaya itu nggak ada ukurannya. Apakah dia kaya ketika dia punya mobil Mercy? Apakah dia kaya ketika dia punya satu rumah dengan cash? Jadi opinion itu rich ini masuk ke sini. Ya. Selanjutnya size itu adalah ukuran. Ukuran itu ada yang besar, kecil, berat, terus juga sangat kecil, terus ukuran juga ada yang panjang, ada yang tinggi, itu namanya ukurannya. Sedangkan shape itu adalah bentuk. Bentuk tuh gampang, kalian ingat aja pelajaran matematika, ada kotak, ada segitiga, ada lingkaran, ada bulat, dan lain sebagainya. Color gampang ya, color itu adalah warna. Sedangkan pattern itu adalah pola atau apa ya sebutannya.
Contohnya itu pattern itu ada yang kotak garis-garis, polanya garis-garis, ada yang polanya polkadot, ada yang polanya misalnya bergelombang. Nah, itu namanya pattern ya. Sedangkan origin adalah daerah asalnya. Nah, ini berupa negara boleh, berupa asal kota boleh. Jadi dia bebas, itu namanya origin. Selanjutnya ada condition. Condition itu kondisi. Age itu adalah berupa usia, yang berhubungan dengan usia. Material. Material itu berupa bahan baku terbuat dari apa. Contohnya kayu, besi, kan. Terus juga kayu, besi, terus juga kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan purpose adalah tujuan. Tujuannya untuk apa sih? Oke. Misalnya ada kata yang pertama itu beras. Beras itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kuningan. Kuningan itu berarti sesuatu benda yang berasal dari kuningan. Yaitu mirip sama besi ya, bukan kuningan nama daerah, tapi kuningan yang temennya besi, ada baja, ada kuningan. Nah, si beras ini masuknya ke bagian material. Jadi kamu coret nanti berasnya, berarti udah tahu, lalu pindahkan ke sini. Beras. Lalu kata yang kedua ada Canadian. Nah, Canadian ini karena berasal dari sebuah nama negara, maka kamu masukin ke bagian origin. Selanjutnya ada medium. Medium ini merupakan sebuah ukuran. Maka kamu pindahkan ke size. Size di sini ada medium. Oke. Selanjutnya ada sewing. Sewing ini adalah menjahit, berarti dia masuknya adalah nggak mungkin masuk ke opinion karena dia merupakan sebuah aktivitas. Berarti tujuan. Nah, kalian masukin ke dalam purpose. Oke. Lanjutkan sampai terakhir, sampai kalian dapat kata deep ya. Oke, itu saja tugas untuk minggu ini. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang susunan dari kata sifat. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya ke Miss Hani. Kita akan bahas di grup chat kita. Oke, sekian dari Miss Hani. Nanti akan dikirimkan file yang lebih terlihat lagi untuk catatan di tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.